kayak suka banget lagi dan works di aku, nggak bikin komedoan gitu. Kayak nggak kerasa sabunan, kayak a very beautiful summer in Korea gitu vibesnya. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kiara Leswara. Hari ini kita mau bikin Best of Beauty 2025 edisi skincare, haircare, bodycare, dan juga perfume. Dan ya, it's gonna be a little bit long, so make sure to grab your snacks, wear something comfy, and let's get started. Tada! Oke, so sedikit cerita dulu, tipe kulit aku tuh apa sih gitu. Aku tuh kulitnya sebenarnya oily combination, acne prone, dan sensitive skin. Kulit aku gampang banget jerawatan, bisa ke-trigger dari makeup, skincare nggak cocok, makanan nggak cocok, pokoknya gampang banget kayak beruntusan, jerawatan, gatel-gatel, merah-merah. Terus juga di bulan Januari, sebenarnya dari November 2024 sampai Agustus tengah itu aku breakout parah. Aku udah gonta-ganti dokter, terus juga gonta-ganti obat, treatment, dan lain-lain. Tapi itu sempet kayak makin parah banget. Itu menghasilkan aku tidak punya terlalu banyak sebenarnya skincare yang seru-seru mungkin ya. Di sini aku bakal banyak lebih ke produk-produk penunjang skin barrier, karena untuk active ingredients-nya aku pakai prescription. Dan aku juga sebagai disclaimer, aku juga dibantu dengan treatment seperti laser, peeling, ekstraksi sama dokter kayak gitu-gitu. Oke, so that's out of the way biar kalian tuh kebayang kayak gimana. Dimulai dari first cleanser dulu kali ya. Jadi untuk first cleanser aku tuh sempet nyobain oil cleanser sama beberapa cleansing balm di tahun ini. Dan aku sempet kayak agak takut sama micellar water karena katanya kan itu merusak skin barrier, terus kayak kapasnya tuh bikin perih ini, tuh ntar makin jerawatan. Tapi sebenarnya ternyata kalau di aku pribadi ya, at least gitu, ternyata emang micellar water itu paling bagus di aku, yang kulitnya gampang komedoan. Akhirnya aku udah balik lagi ke dia, Bioderma. Ini udah so far tergentle di aku, dan gak cuman gentle tapi dia itu ngapusnya juga mantap banget ya, kayak bener-bener bisa makeup heavy tuh dia keangkat gitu loh. Nah kuncinya apa sih Kiara kalau pakai micellar water biar dia tuh nggak bikin skin barrier kita menangis gitu ya? Aku akui dulu aku lumayan gerasa kerusuk kalau misalnya pakai micellar, makanya mungkin kulit aku gampang merah segala macam. Nah kuncinya ada di kapasnya. Ini maaf banget gepeng waktu kemarin masuk koper. Ini kapas yang aku sangat suka, Silk Cut Cleansing Cotton. Ini lembut banget dan dia itu bisa kayak sedikit aja produk tuh dia udah terserap dan terdistribusi gitu loh nantinya. Dan kuncinya juga kalian harus agak basahin sebenarnya emang sih kapasnya. Jadi makanya pakai kapas yang ini nih, pakai sedikit aja udah lumayan basah gitu. Nah terus kalian baru deh kayak lelehin makeup kalian. Memang nggak bisa sekali dua kali, kadang aku bisa sampai beberapa kali aku bener-bener bersihin. Terus setelahnya aku baru bersihin pakai facial wash 2 kali. Nah facial washnya apa? Kebetulan aku lagi pakai dari dokter aku. Jadi aku nggak ada nggak ada rekomendasi yang gimana-gimana. Jadi untuk first cleanser, Bioderma Sensibio tetap menjadi pemenangnya di tahun ini. Nah jadi aku sebelum pakai Bioderma biasanya pakai mascara remover dulu. Nih aku ada 3 yang aku suka banget, yaitu pertama dari si Button Scarf Beauty yang Lash Clean Pro. Ini bagus deh guys, dia tuh kayak bentuknya kayak maskara ya, terus dia tuh cairannya lebih kayak gel lotion gitu. Jadi gel bening, nanti kalian tinggal oles aja, diemin bentar, nanti ambil kapas, pakein si micellar kalian, sekalian lelehin, udah bener-bener bersih pol. Kalau nggak suka yang itu, kalian bisa cobain juga ini dari brand Jepang, Hair and Make. Ini mirip banget, formula juga sama, tipenya yang gel bening gitu ya, cepet banget juga ngapusnya. Sama lokal lagi ada si Max Color Remover-nya MOP, ini juga mantap ngapusnya, tipenya ya sama sih sebenarnya gel bening gitu. Tiga-tiganya enak banget sih, aku suka cepet banget ngapusnya. Nah kalau misalnya setelah itu masih ada sisa-sisa kayak eyeliner atau apa yang nggak bisa dijangkau pakai mascara remover, kasih Wardah. Ini juga bisa buat si lip yang waterproof gitu. Terus baru dia lanjut sih micellar lagi. Pokoknya si oil itu harus aku hapus pakai micellar lagi. Nah sekarang lanjut kita ke toner yang aku sangat suka banget. Itu ini sebenarnya, ini adalah Maynard Beauness. Ini tuh kalau dibilang toner biasa bukan, ini kayak apa ya namanya, itu lotion. Dan aku tuh sebenarnya agak deg-degan saat itu nyobainnya karena ini ada alkohol ya, terus ada parfumnya, takut banget juga kan. Tapi nggak ngerti gimana ceritanya, somehow ini nggak bikin aku iritasi. Justru ini ngebantu banget buat kayak ngempesin si jerawat-jerawat yang lagi kayak, tau gak sih jerawat yang sakit parah, cystic gitu. Nah itu bisa aku kompres CSM pakai ini. Biasanya lumayan buat kayak nenangin, lumayan kempesin dikit. Nah terus dia juga ngebantu kalau misalnya ada jerawat abis pecah setelah dibersihin gitu ya, itu dikompres pakai ini, itu bisa lebih cepet rata gitu. Cuman emang kekurangannya dia agak mehong ya guys, makanya aku juga masih mikir sih repurchase-nya. Jadi ini nice to have aja menurutku, but for me kalau kalian tertarik, it works.
Nah terus serum yang lagi aku suka banget, ini baru sih sebenarnya, aku baru pakai kayak semingguan, tapi jujur ini aku udah bisa bilang kayak oh I love it, karena aku ngerasa kayak penyembuhan luka-luka jerawat aku lebih cepat pakai ini. Ini adalah Uriage Thermal Cica Daily Intense Repairing Serum. Ini bagus banget, dan itu minim ingredients, cuman kekurangannya dia cepat banget expired ya, jadi 6 bulan doang nih aku harus habisin. Yang aku rasain adalah dia sangat lembab, even menurut aku lebih lembab daripada si Toriden ini. Kayak hasilnya tuh beneran yang kayak agak lengket dikit, tapi nggak berat gitu loh, terus gak bikin jerawatan juga. Pokoknya aku rasa kulit aku lebih resilient gitu loh pakai ini, jadi aku lagi suka banget pakai ini, dipakai pagi malam pun enak. Serum aku suka sama si Toriden Dive In Serum ini, dia tuh ringan banget ya, dia bukan tipenya yang lengket gitu. Jadi kalau kalian lagi dehidrasi banget, sebenarnya menurut aku butuh agak beberapa layer, karena dia tuh tipenya ya tadi aku bilang, dia tipe HA yang tipis gitu loh di kulit kalian. Apakah works atau enggak? It will work better kalau misalnya kalian bisa pakai itu atau bahkan sebelumnya disemprot lah pakai face mist. Nah aku biasa pakai ini Bioderma yang Hydra Bio Broom. Jadi kenapa sih? Karena HA itu kan mengikat cairan, jadi kita harus pakai di kulit yang lembab yang udah agak basah gitu, jadi dia bakal lebih lembab lagi. Nah aku udah pakai segini, aku lumayan suka, nggak bikin breakout, dan it gives a nice hydration. Terus ini Hypochlorous Acid Spray-nya dari For Skin Sake, dia bantu buat sanitasi muka biar gak tumbuh tuh bakteri-bakteri penyebab jerawat. Nah aku suka juga biasanya pakai ini buat sanitizer tangan, bisa juga karena gentle, kulit aku kan gampang eksim. Terus aku juga suka pakai dia misalnya tadi aku bilang ya, ada jerawat pecah, ada lukanya, udah dicuci muka, udah bersih. Nah kadang kan masih kayak luka terbuka atau kayak apa ya, rawan banget masuk bakteri gitu, aku semprotin. Nah somehow kalau disemprotin pakai ini tuh dia jadi jauh lebih cepet juga kempes dan keringnya gitu loh si luka jerawatnya. Aku suka banget sama ini. Terus lanjut spray yang menenangkan kulit aku kalau misalnya lagi ada perih-perih atau apa. Aku pakainya Avène Thermal Spring Water, dari dulu aku suka dan masih works sampai sekarang. Cuman barangnya suka rada sold out gitu, jadi harus agak pinter-pinter nyarinya. Terus lanjut ke moisturizer. Nah moisturizer yang aku suka banget sebenarnya adalah yang lagi diresepin sama dokter aku. Cuman aku baru nemu lagi yang suka banget lagi dan works di aku, nggak bikin komedoan gitu. Masih sama nih dari Uriage Cica Daily yang repairing gel cream. Ini adalah moisturizer yang sangat ringan. Dia gel cream gitu teksturnya. Fokusnya sama buat nge-repair kulit, nge-repair skin barrier. Jadi ini dipakai sehari-hari pun kayak nggak bikin clog pori-pori gitu loh, dan ringan, tapi at the same time bisa punya kayak kekuatan cica repairingnya itu yang bagus banget kan buat kulit. Okay, so this is so nice. Kalau kalian ada kesempatan beli, cobain deh. Ini oke banget. Nah tadi ngomongin Cica Cream, aku tuh suka banget sama ini adalah Avène Cical Fade. Nah ini kalau ini buat kayak special care aja, special care moisturizer. Misalnya ada kayak perih-perih, merah-merah, atau sini kering banget. Aku nggak pakai ini ke seluruh muka, aku nggak pakai ini juga ke area jerawat. Aku pakai ini ke kulit-kulit yang lagi rusak. Dia bener-bener langsung kayak memeluk kulit yang tadi gatel-gatel, perih-perih, langsung ces. Saat itu juga langsung enak banget. Cuman emang dia tuh tipenya yang ada zincnya kan, jadi kayak lumayan putih gitu dan lumayan apa ya, kayak kurang gak cosmetically kurang elegan gitu. Nah kalau kalian mau Cica Cream yang lebih licin, lebih lembab, tapi nggak ada zincnya sih, yang ini dari SVR Cream Cica Fit. Ini Micro Repair Complex 43%. Teksturnya tuh dia lebih yang kayak lengket dan lembab gitu, bukan yang zinc gitu loh. Ini nggak ada zincnya sih setahu aku. Nah aku biasanya pakai ini malah bukan buat di muka, karena aku coba di muka somehow kalau kulit aku lagi iritasi banget, gak ngerti ya, waktu itu aku coba pakai di sini waktu lagi perih banget, itu malah kayak kok agak lada pedes gitu. Jadi aku pakai dia malah cocoknya buat di anggota badan aku yang lagi kering banget dan gatel. Nah itu oke. Oke lanjut sekarang ke sunscreen. Sunscreen pasti kalian udah tahu juga aku suka banget sama apa. Ya jawabannya adalah Labore yang Acne Oil Correct Physical Sunscreen, water base gitu loh guys. Jadi pas kalian pakai tuh bener tipis, cair, nggak ada white cast, bahkan dia tuh warnanya hijau. Jadi buat teman-teman yang punya kulit yang kemerahan kayak aku, suka deh pasti sama ini, karena jadinya tuh muka kalian kayak nggak terlalu merah gitu loh, dan nggak komedogenik, nggak bikin jerawatan juga. Banyak kan suka nanya, Kak di bawah makeup gimana? Di aku sih oke banget, udah sering banget pakai ini di bawah makeup, nggak pernah peeling, nggak pernah kenapa-napa, dan it really helps buat mencegah future breakout juga. Oil controlnya juga bagus. So yeah, try it yourself, ini bagus banget. Aku kan sebenarnya dulu tuh nggak terlalu suka sheet mask ya, karena dulu banget waktu aku pernah awal-awal zaman sheet mask booming gitu, terus pakai suka beruntusan guys. Nah tapi ada 2 sheet mask ini yang di aku kayak wow, terutama yang ini sih, ini udah semua orang bahas, tapi aku baru pakai tahun ini. Ini si Dr. Schatz, ini bagus banget, beneran bikin muka kalian kayak bening dan teksturnya jadi mulus setelahnya, dan dia essence-nya banyak.
itu kalau pakai ini besoknya make up tuh atau nantinya make up itu make upnya jadi nempel banget, itu udah tahu kan. Tapi sebenarnya nggak make up pun aku suka banget kayak misalnya seminggu sekali pakai ini buat special treatment karena menghidrasi dan mencerahkan. Aku ngerasa ini bener-bener mencerahkan banget, love this so much. Dan akhirnya aku nyobain juga yang Rajuran, kemarin aku beli waktu di Singapura. Ini bagus banget juga. Rajuran ini hydrating banget, bener-bener bikin lembab muka kalian dan bikin kenyal-kenyal juga. Ini bagus banget. Ini yang turnover mask, dia ada CPDRN-nya. Cuman aku mencoba untuk nggak pakai setiap hari karena meskipun kayak rasanya pengen banget biar cepet kinclong kan. Cuman takutnya kalau tiap hari malah overhidrasi terus nanti malah jadinya breakout. Jadi rem-rem sedikit ya guys. Nah, body care. Badan aku tuh jauh lebih kering dan jauh lebih rewel juga loh daripada muka aku. Kalau badan aku tuh gampang eksim. Jadi pemilihan sabun itu adalah sesuatu yang krusial. Jadi aku switch ke sabun-sabun ini. Pertama adalah Ilion yang Ceramide atau 6.0 Top to Wash. Dia itu bagus banget, gentle banget di kulit kayak pakai sabun bayi tapi tetap bersih gitu. Kadang-kadang kan licin kan. Terus dia itu tetap berbusa tipenya. Kayak nggak ada parfum, nggak ada yang aneh-aneh juga. Dan kalau kalian tahu Ilion itu memang buat yang kulitnya sensitif. Dan ini juga menurut aku value for money-nya oke sih. Ini tuh ukurannya 500 ml, kayak 100 ribuan deh kalau aku nggak salah. Nah terus ada juga yang kalau misalnya ini kulit aku lagi bener-bener parah banget, gatelnya tuh sampai kayak nggak kuat pakai sabun yang berbusa dan lagi kering banget kayak ini Subalm. Nah cuman ini rasanya bukan kayak sabun guys, ini rasanya beneran kayak pakai balm gitu, kayak pakai lotion, kayak mandi pakai lotion. Tapi anehnya pas udah dibersihin, udah dibilas gitu, nggak yang licin atau lengket sih gitu, cuman rasanya kayak nggak mandi gitu loh, kayak nggak kerasa sabunan gitu. Cuman emang bagus kalau buat kulit yang ekstra kering. Dia tidak ada sabunnya, tidak ada sulfatnya, dia ada mentolnya buat bikin kayak kulit yang gatel tuh kayak lebih ces gitu, nggak, sensasi gatelnya berkurang. Ini oke banget buat yang kulitnya sangat-sangat rewel. Pokoknya ini tuh buat dry, itchy, and sensitive skin. Tuh ini si Subalm. Nah ngomong-ngomong soal Subalm, kita masuk hair care. Aku tuh sempet jerawatan di jidat mulu kan. Aku tuh udah titik yang kayak gue fungal acne ya gitu. Terus kayak sempet galau juga, tapi ternyata gak sih, kayak Close Comedons aja. Dan kayak gak cocok shampoo waktu itu. Cari-carilah shampoo yang gentle banget. Nah aku justru tahu Subalm pertama kali itu dari produk ini gitu loh, produk samponya. Subalm Scalp Care Gentle Moisturizing Anti-Dandruff Shampoo for Itchy Dry Flaky Scalp. Aku cobalah dengan udah kayak ya udahlah pasrah, pasti rambut gue kusut lengket kayak pakai sabun, kayak pakai sampo bayi gitu rasanya. Ternyata enggak dong, justru rambutku bagus pakai ini, sehat alhamdulillah, gak gatel-gatel, terus kayak gak lepek dan wangi. Aku suka sih. Oh tapi karena dia lumayan moisturizing, kalau misalnya kamu kerudungan dan gampang lepek, ini lumayan bikin gampang lepek sih. Aku suka banget. Mau bahas sekarang ke fragrance. Dimulai dari yang aku beli-beli di Korea ya. Aku disuruh bahas Lush yang Rose Jam. Ini bukan bau ala biasanya. Aku kan biasanya suka yang ringan, yang segar, kayak kalau musim tuh spring, kalau jam tuh ini daytime. Tapi kalau aku beli yang rose jam ini kenapa? Karena kayak unik kayak wanginya, kayak bener-bener kayak selai tapi ada rose-nya tapi bukan wangi rose yang biasa kalian temukan yang seger atau kayak cewek cantik gitu, bukan. Ini rose-nya tuh kayak cewek misterius, agak-agak manis, agak-agak bold. Nah jujur kalau misalnya dipakai buat pagi gitu kadang dan di udara panas kurang cocok, tapi waktu itu aku pakai selama di Seoul tuh cocok waktu lagi musim dingin karena kayak ngasih warmth gitu loh. Aku sekarang sukanya pakai ini kalau misalnya buat malam aja sih gitu. Kalau kebanyakan juga agak puyeng saya, tapi ini lumayan underrated sepertinya wanginya, and it lasts for a long time. So I love it. Terus aku juga beli tambourines. Nah aku suka ini Berga Sandal. Ini wanginya tuh, nah kalau ini bener-bener kayak agak-agak melati gitu ya keciumnya. Creamy juga, ada bunganya, tapi ada kayak something creamy, something warm juga di dalam sini. Jadi makanya masih agak banyak karena aku biasanya pakai yang kayak gini-gini nih di malam hari aja gitu, atau buat ke tempat-tempat yang agak dingin. Kalau misalnya aku tahu bakal outdooran gitu, aku nggak pakai karena aku pusing pasti nyiumnya, kecium sama kecampur sama keringat dan lain-lain. Terus aku suka banget sama non-fiction yang ini. Ini setnya non-fiction yang waktu itu aku beli, kayaknya yang intinya wangi-wangi yang seger gitu ya. Cuman emang ini tahanannya menurutku dibanding tambourine sama si Lush jauh sih. Ini nggak terlalu tahan lama di badan aku karena wanginya juga wangi-wangi tipis kan. Jadi nggak terlalu nyalahin brandnya juga. Tapi wanginya enak banget tiga ini ya. Open Arms ini kayak agak-agak floral, enak, seger, healing. Wanginya tuh wangi-wangi orang yang kayak
elegan, sopan, berwibawa gitu. Terus kayak nggak terlalu girly banget sih. Terus ada juga yang di set ini ada juga yang Neroli Dream. Kalau Neroli Dream ini dia lebih, aduh enak banget lagi. Dia ada nerolinya pastinya, orange blossom, lebih seger, mugwe sama musk. Kayak a very beautiful summer in Korea gitu vibesnya. Nah terakhir we have Simple Garden. Oh it smells so good. Ini agak-agak fresh, agak-agak soapy aku rasanya. Jadi kayak sabun, kayak abis mandi gitu bersih. Kalau kalian suka wangi-wangi fresh laundry, wangi-wangi abis mandi tadi ya, kayak seger banget, kayak bersih. Ini sih menurut aku Simple Garden enak banget dipakai buat daytime. I love it so much. So my camera died karena terlalu panjang dan terlalu panas. Tapi tinggal satu produk, so aku lanjutin di sini aja, nggak apa ya. Aku suka banget intinya sama perfume ini dan menurut aku ini benar-benar worth it banget. If anything ini malah kayak kok bisa sih harga segitu tapi kualitasnya kayak gini. Tahan lama banget tapi nggak bikin puyeng, nggak terlalu nusuk. Dan kalau kalian biasanya nggak suka sama perfume yang terlalu deep gini tapi pengen cobain, menurut aku si Reef 42 oke banget karena dia hitungannya dibanding yang lain yang aku cium di sana ya, ini lumayan soft tapi at the same time tetap awet pol. Dan ya I think it is so nice. Kayak akhir-akhir ini aku bener-bener pakai ini terus, mau itu acara malam, acara pagi, aku tinggal adjust aja kayak sebanyak apa aku pakainya gitu. Ya itu dia tadi my best of 2025 untuk kategori hair care, body care, skin care, dan juga perfume. I really hope you guys enjoy this video dan aku mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini dan juga semoga doa-doa impiannya bisa tercapai. Anyways, ini tuh aku lagi coba recreate makeup looknya Nina Park. Tutorialnya mungkin akan ada di shorts soon atau di sebelah. So yeah, just stay tuned and I'll see you guys next time or next year. Bye guys, annyeong. Happy New Year!